Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Hamzah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Episode kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat, cerita legenda dari Jawa Tengah berjudul Timun Mas. Yuk kita ke ceritanya. Zaman dahulu kala di sebuah desa di pinggir hutan tinggallah seorang nenek bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni ini sehari-hari itu dia tuh tinggal sebatang kara. Setiap hari itu dia kerjanya meladang, mencari ikan, mencari kayu bakar di hutan, berkebun gitu kan. Suatu hari Mbok Sirni ini kok rasanya merasa sepi, rasanya kepingin mempunyai anak. Tapi kan Mbok Sirni ini apa daya, dia tuh bagaimana dia bisa mempunyai anak. Entah gimana, suatu hari itu Mbok Sirni berpikir itu untuk bertemu dengan seorang raksasa buto ijo. Keesokan harinya Mbok Sirni kan seperti biasa tuh, dia tuh mencari kayu di hutan kan. Dia menemui seorang raksasa bernama Buto Ijo. Lalu Mbok Sirni itu mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai anak. Mbok Sirni berkata kepada raksasa si Buto Ijo ini, "Hai Buto Ijo, saya ingin sekali mempunyai anak. Dapatkah kamu mengabulkan keinginan saya?" gitu kan, dia bilang gitu. Setelah itu Buto Ijo itu lalu berkata kepada si Mbok Sirni ini, "Aku bisa mengabulkan keinginanmu Mbok Sirni, tapi ada syaratnya. Setelah besar, anak itu nanti aku akan datang ke tempatmu untuk mengambil anak tersebut menjadi santapanku gitu kan." Nah, untuk menjadi santapan si Buto Ijo ini. Lalu Mbok Sirni ini saking udah kepingin banget ya punya anak, tanpa berpikir panjang, Mbok Sirni ini merasa sudah kepingin banget punya anak. Akhirnya dia menyetujui perjanjian dengan si raksasa buto ijo ini. Setelah itu buto ijo itu memberikan Mbok Sirni biji mentimun. Buto Ijo itu berkata, "Mbok Sirni, nanti setelah sampai rumahmu, nanti kamu ke ladang. Setelah itu kamu tanamlah bibit timun mas ini." Gitu. Setelah tanpa berpikir panjang, Mbok Sirni ini akhirnya pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Mbok Sirni ini langsung menanam benih timun ini. Lalu Mbok Sirni ini langsung menebarkan bibit timun ini di ladangnya. Setelah itu hari berganti, waktu berlalu. Setiap hari Mbok Sirni ini rajin mengurus tanaman timun ini, menyiram. Suatu pagi Mbok Sirni seperti biasa dia ke ladang ingin menyiram tanaman mentimun. Setelah itu Mbok Sirni ini melihat ada sebuah mentimun yang warnanya berbeda. Dia itu berwarna emas. Mbok Sirni ini bahagia kan, karena mungkin ini yang dimaksud dengan si raksasa ini gitu kan. Mbok Sirni itu setiap hari dirawat kan, disiramin terus setiap hari. Buah mentimun ini makin hari makin membesar dan warnanya pun makin matang. Si Mbok Sirni ini berpikir, kok sepertinya udah matang gitu, karena kan dia tuh udah hampir lepas dari tangkainya gitu kan.
Akhirnya dengan hati yang senang juga, ada was-wasnya juga, ada bahagia, pokoknya semua bercampur aduk itu perasaannya Mbok Sirni. Setelah itu Mbok Sirni sampai di rumah, dia itu langsung ngambil pisau, dia potong timunnya itu dengan hati-hati, takut melukai gitu kan. Akhirnya dipotong tuh timunnya itu sama Mbok Sirni ini. Setelah dibuka, betapa terkejutnya Mbok Sirni. Ternyata dalam timunnya itu berisi seorang bayi wanita yang cantik. Betapa bahagianya Mbok Sirni ini. Dengan hati-hati diambilnya timun ini, langsung diambil itu si bayinya itu. Mbok Sirni memberikan nama dengan nama Timun Mas. Karena kan timunnya ini memang beda warnanya seperti emas. Mbok Sirni ini memberi nama Timun Mas. Timun Mas ini makin hari tumbuh makin dewasa, makin besar, makin cantik. Timun Mas ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dia itu sangat baik, cantik, cerdas. Dan Mbok Sirni ini sangat menyayangi Timun Mas ini. Karena kan Timun Mas ini kan yang diimpi-impikan. Tapi ada kekhawatiran di hati Mbok Sirni ini. Mbok Sirni ini takut suatu saat nanti pasti Timun Mas ini akan diambil sama si buto ijo ini. Hari berganti, Timun Mas makin besar, makin dewasa. Yang ditakutkan Mbok Sirni ini terjadi. Pada satu hari, datanglah si buto ijo ini ke rumahnya Mbok Sirni untuk menagih janji. Datanglah itu si buto ijo. Mbok Sirni, mana sih bayi timun yang dulu aku kasih ke kamu gitu kan. Akhirnya Mbok Sirni panik, tidak menyangka karena kan Mbok Sirni itu berpikir nanti si Timun Mas ini akan diambil setelah dia berumur 17 tahun. Berpikirnya seperti itu. Itu si Timun Mas itu masih berumur saat buto ijo itu datang, Timun Mas itu masih berumur 15 tahun. Mbok Sirni ini berkata kepada si buto ijo ini, "Hai buto ijo, janganlah kamu ambil si Timun Mas ini sekarang, karena dia itu belum terlalu besar. Jadi pasti kamu belum layak untuk kamu makan." Setelah itu si buto ijo ini berpikir, oh bener juga ya. Mungkin kalau seandainya nanti aku makannya nanti, si Timun Mas ini pasti makin hari makin membesar dan dagingnya itu makin banyak. Akhirnya si raksasa ini pergi. Sudah, nanti aku akan datang kembali Mbok Sirni setelah Timun Mas ini berusia 17 tahun. Hari berganti terus berlalu. Tibalah saatnya si Timun Mas ini berusia 17 tahun. Setiap hari ini Bu Sirni ini tidak bisa tidur karena dia rasa khawatir nanti si raksasa ini akan datang. Bu Sirni ini suatu malam Bu Sirni ini bermimpi. Ada bisikan dalam mimpinya itu agar dia itu menemui seorang petapa di dalam hutan. Nanti petapa itu akan membantu Mbok Sirni ini untuk menyelamatkan si Timun Mas. Setelah itu Mbok Sirni terbangun dan pagi harinya Mbok Sirni itu masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, Mbok Sirni ini bertemu dengan seorang petapa tua. Mbok Sirni ini mengungkapkan kesahnya gitu kan, rasa takutnya dia bercerita dia itu takut anaknya itu nanti dimakan sama raksasa si buto ijo. Lalu Mbok Sirni ini berkata kepada si petapa ini, minta tolong untuk dibantu melawan si buto ijo ini. Tanpa banyak bicara, petapa ini lalu menyuruh Mbok Sirni ini untuk pulang ke rumahnya dengan memberikan sebuah kantung. Mbok Sirni akhirnya sampai di rumah. Setelah sampai di rumah,
Mbok Sirni ini beristirahat. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah itu si buto ijo itu, si raksasa itu datanglah kembali ke rumahnya Mbok Sirni. Lalu buto ijo itu berkata kepada Mbok Sirni, "Mbok Sirni, aku datang kembali. Aku menagih janjimu kepadaku. Mana itu Timun Mas?" Sekarang ini Timun Mas itu udah berusia 17 tahun. Jadi pasti dagingnya sudah berisi. "Mana Timun Mas? Ini saatnya aku akan menyantap Timun Mas." Setelah itu Mbok Sirni itu nggak tahu lagi harus gimana kan. Akhirnya Timun Mas, kalau berlarilah Timun Mas sejauh mungkin. Ini aku bekali kamu ini buah kantung, nanti ini kamu jadikan senjata untuk melawan sang buto ijo ini, sang raksasa ini. Pergilah kau, Timun Mas gitu. Berlarilah kau sekencang-kencangnya Timun Mas. Akhirnya Timun Mas dengan panik dia itu berlari keluar dari rumah. Buto ijo saat itu melihat Timun Mas sangat marah karena Timun Mas itu kan berlari sekencang-kencangnya. Akhirnya buto ijo itu merasa, "Larilah kamu Timun Mas sejauh-jauhnya. Aku akan mudah, dengan 2 langkah pun aku akan bisa langsung menangkapmu," gitu. Akhirnya Timun Mas berlari. Setelah Timun Mas berlari itu Timun Mas itu udah hampir tertangkap dengan si buto ijo ini. Lalu Timun Mas teringat akan kantung yang diberikan oleh si Mbok Sirni ini. Dia mengeluarkan benih biji jagung mentimun. Dilemparkan itu si buto ijo. Dan anehnya seketika tumbuh ladang timun yang luas. Setelah tumbuh ladang mentimun yang luas, buto ijo ini bukannya merasa takut, dia itu merasa senang karena buto ijo ini kan sebenarnya juga suka sama mentimun gitu kan. Akhirnya dia makan itu mentimun semuanya. Dia berpikir, udahlah, larilah si Timun Mas ini yang jauh, nanti pun 3 langkah aku kan langsung bisa menangkapnya. Setelah timun-timun itu habis dimakan oleh si buto ijo ini, buto ijo ini kembali mengejar si Timun Mas. Si Timun Mas berlari karena Timun Mas ini sangat kecil dan buto ijo sangat besar. Jadi dengan 3 langkah sampai 5 langkah dia sudah berhasil mengenai si Timun Mas. Akhirnya Timun Mas panik. Akhirnya Timun Mas melemparkan lagi itu jarum. Dia buka lagi itu kantung yang diberikan sama Mbok Sirni itu. Dia lemparkan lagi jarum ke arah si buto ijo. Terjadi lagi keanehan. Jarum itu berubah menjadi kebun pohon bambu yang sangat tajam. Dan itu membuat si buto ijo ini, si raksasa buto ijo ini tidak dapat melewati kebun bambu yang tajam itu. Tapi dengan susah payah akhirnya si buto ijo ini berhasil melewati kebun pohon bambu itu. Setelah itu dia kembali mengejar si Timun Mas ini. Setelah hampir sampai, Timun Mas ini teringat lagi tuh sama kantung yang diberikan Mbok Sirni ini. Lalu dia membuka kantung itu, lalu dia mengambil garam dari kantung itu. Kemudian terjadi lagi keanehan. Garam yang disebarkan oleh Timun Mas ini seketika berubah menjadi lautan yang sangat luas. Setelah itu si buto ijo ini, si raksasa ini, dia akhirnya tercebur ke dalam laut yang luas itu. Dan akhirnya si buto ijo itu dia berusaha untuk berenang ke tepian untuk mengejar si Timun Mas ini. Dia berusaha untuk mencapai ke tepian. Setelah itu sampailah si buto ijo ini ke pinggir tepi dekat dengan si Timun Mas ini. Paniklah si Timun Mas ini kan, karena kan dia berpikir ijo ini akan tenggelam di dalam laut gitu kan, karena lautnya luas gitu kan, lautannya luas, nggak mungkin lah nih si buto ijo akan selamat gitu kan. Akhirnya si Timun Mas ini dia itu
dia itu cuma berharap sama yang terakhir ini, yang di kantongnya itu cuma tersisa tinggal terasi. Akhirnya Timun Mas itu langsung tanpa berpikir lama, si Timun Mas ini langsung melemparkan terasi ini ke arah si buto ijo ini. Terjadi lagi keanehan seketika di sekitar Timun Mas itu berubah menjadi lautan lumpur hisap. Akhirnya si buto ijo ini dengan susah payah, akhirnya buto ijo ini akhirnya kan tercebur kan ke dalam laut ini kan, karena dia berusaha untuk mengejar si Timun Mas ini kan. Akhirnya dia harus masuk ke dalam lumpur itu, tapi si buto ijo ini nggak tahu kalau lumpur itu bukannya lumpur biasa. Dia berpikir kan buto ijo ini lumpur biasa gitu, ternyata lumpur itu lumpur hisap. Setelah itu buto ijo itu akhirnya masuk ke dalam lumpur hisap itu. Dia nggak bisa lagi untuk keluar. Dia itu hampir tenggelam. Sebelum tenggelam dia berbicara dengan si Timun Mas, "Timun Mas, tolonglah aku ini. Nanti kalau seandainya kau menolong aku, nanti aku tidak akan memakanmu." Timun Mas ini kan nggak percaya lah omongan si buto ijo ini kan. Akhirnya Timun Mas ini biarkan aja si buto ijo itu masuk, tersedot ke dalam lumpur hidup itu. Nah, akhirnya si buto ijo itu masuk ke dalam lumpur, akhirnya mati. Terjadi lagi keanehan, yang tadinya lumpur hidup, ada laut, ada hutan bambu, semuanya itu berubah seperti biasa lagi ya. Si Timun Mas ini akhirnya pulang kembali ke rumah Mbok Sirni. Akhirnya sampailah si Timun Mas ke rumah Mbok Sirni. Betapa bahagianya Mbok Sirni, ternyata Timun Mas bisa melawan si buto ijo ini. Setelah itu Timun Mas dan Mbok Sirni itu hidup bahagia tanpa gangguan, tanpa ancaman dari si buto ijo ini. Sekian cerita dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.